wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkal jannah uriduma bima kuntum ta'malun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bil awal yang pertama kita panjatkan puja puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah telah memberikan kepada kita sekalian kesehatan, kenikmatan waktu, dan insyaallah yaitu kesadaran, keinsyafan, sadaran dalam diri kolbu Bapak Ibu semuanya. Tanpa itu semuanya kita tidak bisa hadir di majelis ini. Dan yang kedua, insyaallah sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Insyaallah juga semoga sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada seluruh pengikutnya, keluarganya, dan insyaallah kita semuanya di dalamnya, dan anak cucu kita, dzurriyyah kita, generasi kita yang akan datang hingga ditutupnya alam semesta raya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Di bulan yang kemarin saya membahas tentang sifat-sifat atau perilaku manusia ya. Jadi saya ingin mengulas kembali. Jadi sebetulnya banyak sekali secara kompleks kita itu punya sifat-sifat dasar manusia. Jadi saya ulas kembali di bagian ini ya. Kami ingin mengulas yang pernah saya sampaikan di bulan yang lalu, bahwa sesungguhnya manusia itu di muka bumi ini dengan beberapa macam perhiasan ya. Zuina linnas, jadi surat 3 14 hingga 15 ya. Zuina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatul muqantar minadh dhahab. Jadi bahwa surat 3 14 sampai 15 itu bahwa dihiasi wanita kita itu manusia untuk mencintai atau bersyahwat, menggilir kehidupan dunia ini adanya wanita dan juga laki-laki, dan anak-anak, kemudian harta itu dari minat dahab dan fiddah, jadi emas, perak, wal khayl musawamah, jadi kendaraan, kemudian juga wal an'am, ternak, dan kemudian wal hars. Tapi itu semuanya bagi Allah tidak ada apa-apanya, karena itu semua adalah mata, kelengkapan dunia. Tapi di surat 3:15 ya, qul a'udzu bi khairin min dzalikum, apa yang lebih baik yaitu adalah jannah. Lilladzina taqaw indarum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun mutahharat, yang mana nanti akan disiapkan bagi orang-orang yang takwa itu adalah azwaj. Jadi nun sewu, kalau misalkan diri kita berharap pasangan kita entah suami atau entah istri itu bertemu kembali, dijodohkan kembali, itu tidak bertentangan dengan surat ini, ayat ini, kemudian juga 2/25 ya, dan ayatnya yang lainnya. Nah, dalam kehidupan dunia ini kita akan menempuh beberapa masalah yang kompleks setelah menghidupi perhiasan dunia ini yang kita sebut yaitu tadi. Sifat-sifat tersebut akan timbul, jadi
sifat yang lemah, ya di surat 4:28 ya. Kemudian sudah tidak tegas, surat 20, surat 15. Kemudian kita juga sering putus asa, 11/9. Kemudian sifat yang sering viral, jadi sifat dasar manusia itu sebetulnya itu kafir, Pak. Yang poin keempat itu ya 1767 ya. Jadi sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya adalah nonsewu, kafir. Jadi kalau misalkan ada menyebut orang yayul kafirun itu menunjuk kepada siapa saja, bisa apa saja, entah diri kita itu bisa saja terjadi. Tapi memang karena sifat manusia itu kebanyakan dan dasarnya memang begitulah. Surat 17:89, 18:54, 25 Al-Furqan 50, 16:83. Jadi ayat-ayat ini kan sering dan banyak sekali jungtonya, korelasinya dengan ayat ini. Kemudian sifat dasar manusia itu sebetulnya dolim, Pak. Ya, 10:44. Kemudian sifat dasar manusia itu adalah sombong ya. Sebetulnya banyak sekali. Saya mengambil surat Hud 11:10 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kami ingin melanjutkan. Jadi sifat dasar manusia yang lainnya adalah pembantah, Pak. Yang ketujuh ya. Ya hampir sama, orang-orang kafir, orang-orang yang suka menyangkal. Kita buka surat 16, Pak. An-Nahl 16/4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insan min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Dia Allah menciptakan manusia dari nutfah. Nutfah itu air sperma, air mani dari seorang laki-laki. Fa idza huwa khasimun mubin. Ketika itu dia jadi pembantah yang mubin, yang nyata. Sebetulnya ini ayat ini kita baca mulai dari ayat sebelumnya ya. Jadi surat 16/3. Jadi tentang alam semesta raya. Ya. Khalaqas samawati wal ardh bil haqq ta'ala 'amma yusyrikun. Dialah Allah menciptakan samawat dan bumi secara hak, logis, maha tinggi. Ta'ala itu maha tinggi Allah tentang apa yang mereka serikatkan. Manusia diajak untuk berpikir, tetapi ternyata kebanyakan manusia itu membantah. Banyak sekali tidak memahami arti ketauhidan ya. Akhirnya mereka itu menserikatkan Allah sebagai pencipta alam semesta raya dan sebagainya, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Akhirnya ya itu tadi, manusia itu yang sebetulnya disebutkan bahwa manusia dari nutfah air sperma, air yang hina ya. Tetapi malah setelah dewasa menjadi pembantah yang nyata. Khosim memang artinya adalah membantah, Pak. Itu di jungtonya nanti di surat yang lainnya ya. Coba kita lihat di khosim min ya, itu kalau khosimun itu berarti memang sangat-sangat bantah gitu loh, Pak. Seperti ardimun, kabirun, itu menunjukkan bahwa kata sifat yang sangat luar biasa. Ada
tekanannya di situ. Bukan khosim, tapi khosimun itu seperti tabdil. Jadi ayat Al-Quran itu menyentuh gitu ya, sangat menyentuh. Jadi pengertian seperti ini ya. Nah, coba kita surat Al-Baqarah ya, yang agak dekat ya, surat Al-Baqarah 207. Buah 207. Maaf, dibaca mulai 204-nya Bapak. Nanti ya lebih jelasnya. Itu juga sama. Kita katakan pertama Alatul Khisam. Gitu terus. Saya baca secara utuhannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi ma yu'jibka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu 'ala ma fi qalbihi wa huwa ladul khisam. Kata-kata al-khisam ya. Kalau di sini khasimun, ini al-khisam. Dan yang artinya kurang lebih 204-nya ini. Dan dari manusia ada yang mengherankan kamu. Apa? Perkataannya. Jadi kan kalau hidup di dunia ini kan, jadi kan bisa melihat panggung-panggung ya, orang-orang yang luar biasa perkataannya itu mengherankan kamu. Jadi kan suka enggak lihat misalkan beberapa khotib atau pembicara standing up atau standing up komedi lah, seneng enggak Pak? Nah seperti itu, atau tampilan-tampilan demonstrasi yang pembicaranya luar biasa sampai menyentuh ya, sampai betul-betul mengagumkan orang itu banyak ya, apa-apa yang disampaikannya itu. Dan dari manusia ada yang mengherankan kamu perkataannya dalam kehidupan dunia ini, dalam urusan duniawi. Nah, motivatornya banyak. Gimana? Kalau memberikan motivasi kan luar biasa. Ya, dalam kehidupan dunia untuk semangat untuk hidup di dunia ini. Itu. Tapi Allah menyaksikan apa yang dalam hati. Belum tentu hati dari masing-masing yang menyampaikan itu. Maksudnya apa? Itu kan yang Allah yang lebih tahu dari dirinya manusia. Mengajak manusia untuk bermotivasi itu bagus, tapi hati-hati dalam hati mereka itu ngajak kemana. Kita harus tahu. Kalau Allah itu yang lebih tahu, dan dialah pembantah yang sangat jahat. Alatul khisam. Ya. Jadi sebetulnya ini dibaca sampai ayat 207 ya. Jadi coba kita bacalah dari 204 kemudian 205, 206, 207 ya, satu persatu lah. Jadi biar lebih jelas lah. Itu sifat-sifat manusia yang alatul khisam itu membantah. Dan ini waidah tawalla, dan jikalau dia berpaling, sa'a itu yang berusaha di bumi, bil ard liyufsida fiha wa yulikal, itu dia berpaling dari Al-Quran, dari ayat Allah, kemudian berusaha di bumi, padahal tetapi dia sebetulnya telah merusak bumi itu sendiri. Jadi kan bisa melihat beberapa sejarah permisalan-permisalan seperti beberapa motivator, tapi mengajak untuk apa? Perang, merusak kan? Saling membunuh manusia, itu kan merusak. Ini
merusak padanya dalam bumi. Kalau perang itu merusak enggak, Pak? Infrastruktur dirusak, Pak. Itu yang rencana itu di Ukraina itu mau dirusak jembatan terpanjang di Eropa. Manusia sudah bangun habis beberapa biaya dengan tenaga dan bahkan korban jiwa. Bangun infrastruktur itu kan tidak mudah. Pengennya dirusak malah karena perang. Karena ego manusia. Mungkin hanya 1-2 orang egonya, tetapi yang merusak manusia dan membunuh manusia dan membinasakan ladang al-hars wa yulikal hars wan nasl dan benih. Ya, manusia dibunuh kan berarti kan membunuh ladang. Orang manusia kan banyak yang dibunuh kan akhirnya apa? Merusak hars, ladang, ya, dan hars. Dan Allah tidak suka bahwa mulai yuhibbul fasad. Nah, kita hidup di dunia ini tuh harus hati-hati dengan beberapa seorang yang mengajak dan mengagumkan suaranya, perkataannya, tapi sebetulnya malah merusak. Dan yang mereka ikut tuh taklid buta gitu loh, Pak. Nah, wa idza qila la taqillah, dan jikalau dikatakan padanya suruh insaf kembali pada hukum aturan Allah, ampunan Allah, akhadatul izzah, kemudian memaksanya akhadul izzah. Akhadah itu mengambil, al-izzah itu apa? Kemuliaan. Jadi aku mulia, Pak. Sombong berarti, Pak, ya. Akhadatul izzah. Maka jawabannya wa fahasbuhu jahannam. Maka hisabnya, tujuannya, ya, baginya dihisab oleh Allah, tujuannya hanya jahanam saja. Walabisal mihad, dan itu adalah tempat yang paling jahat untuk yang terayun. Memang nanti di akhirat nanti ada tempat terayun. Dunia ini anak sama juga. Ya, bumi terayun, matahari ataupun nanti jadikan nar, itu akan tetap nyala karena selama masih ada samawat. Karena adalah dinamo raksasa, Pak, akan menyala berbicara terus menerus. Ya, al-mihad itu terayun. Ini bahasa-bahasa yang mungkin di kajian lain tidak disampaikan, tidak ketemu, Pak. Kan utul ilma minal mahdi lalah, ya, utul ilma, carilah ilmu dari minal lahad, dari tempat ayunan. Kan kalau anak kecil di dalam minal mahdi, nah, minal mahdi lalah, nah, ila lahad yang lahad, Pak. Ini bahasa, Pak, ya, masalah bahasa. Kemudian 207-nya, wa minan nasi may yashru nafsahu bi amrillah wa huwa ghafurun billah. Kecuali dan di antara manusia sekebalikannya, ada yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah. Yang satu mencari pengen viral, dia kagumi orang, urusan duniawi, tapi malah merusak. Tetapi ada yang satu golongan, menjual dirinya tapi untuk mencari apa? Yashri itu kan jual beli, ya, atau tijaroh. Mayashri atau membeli. Nah, tapi hanya untuk mardotillah. Jadi kalau kita tuh berdoa non sewu Bapak Ibu, itu bukan duniawi tapi adalah ridho Allah. Bukan duniawi. Kan bandingkan kalau sudah dihukumnya duniawi tadi 204, wah, ucapannya tuh luar biasa, Pak. Entah di televisi, media, atau mungkin di offline atau online, itu luar biasa.
tapi malah menyesatkan manusia. Ya, karena ujungnya ada duniawi. Senang ya kalau misalkan acara-acara yang lucu itu senang dah Pak? Senang. Ada menurut saya kalau dangdutan senang Pak ya? Senang. Nah itu kan mengagumi manusia ya, sangat dikagumi dan senang lah manusia gitu. Tapi hati-hati. Nah ini seperti itulah. Nah, terus kemudian di surat yang sama, surat 4 Pak, ini naik. Tadi kan surat. Nah, kemudian ini sebelum surat keempat itu saya jumtonya 16/4 itu hampir sama dengan surat 36 Yasin 77. Hampir sama Pak. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu hampir mirip-mirip sama, tetapi redaksinya beda. Misalkan 2 Al-Baqarah 147 hampir sama dengan surat 3 Al-Imran 60. Nah, seperti itu loh Pak. Ini seperti ini juga surat 16/4 hampir sama dengan surat Yasin 36/77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walam yarul insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Tidaklah manusia itu memperhatikan. Tidakkah manusia itu memperhatikan? Suruh memperhatikan manusia itu juga bahwa sesungguhnya mereka itu anna khalaqnahu, bahwa sesungguhnya kami Allah menciptakan dia itu dari nutfah, air yang hina. Faidah wa khosim mungkin. Lalu tapi setelah besar nanti jadi pembantah Pak. Nah manusia itu pada dasarnya pembantahan, gitu aja. Jadi Allah khisam, alakul khisam, kemudian khosim. Kemudian ini berhubungan dengan kata khoksin min ya, orang bantahan lah gitu ya. Kita coba buka surat 4:105 Pak. Tadi kan saya menyebutkan surat 4 ya. 4:105. Jadi kita bicara tentang khoksin min, yaitu tentang orang yang bantah. Sambut nih surat An-Nisa, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima araka Allah wa la taqul lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan yaitu apa, kitab kepada kamu bil haq, dengan hak yang betul-betul logis, absolut mutlak benar. Untuk apa Pak? Allah menurunkan yaitu adalah untuk berhukum padanya bainan nas, dalam muamalah bainan nas bima araka Allah, dengan apa-apa yang Allah
pandangan Allah, bukan pandangan manusia. Dengan apa yang telah Allah perlihatkan. Aro yuri itu tuh kan memperlihatkan, atau rokyun itu tahu rokyun, ide, pendapat, pandangan Allah. Ro'ayaro itu adalah melihat. Rokyun itu adalah berhubungan dengan mata. Jadi kita itu tidak boleh berpikir menjelaskan apa itu dengan rokyunnya manusia, itu tidak bisa. Dengan rokyunnya Allah, jadi menerangkan Al-Quran itu harus apa? Saling menerangkan antara Al-Quran. Itu ketemu, Pak. Bukan dengan rokyunnya manusia, tetapi bima arokawah. Paham ya Pak ya? Ayat ini. Kemudian wala taqulil kha'inina khosiman. Nah, ada khosim. Nah, tadi khosim dan hiswam. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang untuk orang-orang ya berkhianat, untuk orang-orang malah yang bantah itu bantu gitu loh Pak. Bantu berkhianat dengan agamanya untuk bantu orang yang bantah Al-Quran gitu loh Pak. Maksudnya dengan ayat ini. Nah, ini sebetulnya dibaca mulai ini 405 sampai 109. Coba kita baca satu persatu. 405 sampai 109. Wastaghfirullah innahu kana ghafurur rahim. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kita selalu dalam sholat untuk selalu memberitakan pada Allah, minta ampunan atas segala kesalahan dan dosa kita. Karena memang manusia itu tempatnya salah, dosa dan lupa. Wala tujadilu 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Dan janganlah membela, tujadil itu tujadiluan. Kalau tujadil itu membantah atau melawan atau selalu berselisih paham, bantahan. Nah, ini tujadilan itu berarti membela. Bahasa Arabnya seperti itu. Bukannya membantah, tetapi adalah membela. Tujadilan alladzina yakhtanuna anfusahum. Orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Inna wa la yuhibbu man kana khawan nasima. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan lagi berdosa. Sangat tidak suka orang-orang yang berkhianat, Pak. Jadi Allah itu ini ya, orang itu berkhianat itu bagaimana? Dalam hati manusia itu secara lahiriah tohiriyah, dalam hatinya itu mengakui bahwa Allah salah satu-satunya Tuhan yang perlu disembah dan diikuti dan dipatuhi. Bumi dan alam semesta lainnya semuanya adalah tunduk patuh pada hukum Allah. Manusia itu seharusnya juga sama. Tapi hati mereka itu berkhianat pada diri mereka sendiri. Dan ini perintah Allah, jangan malah membela orang-orang berkhianat pada diri mereka. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi berdosa, malah melo-melo ikut mereka, gitu ya. Maksudnya ya seperti demikian. Kemudian 108-nya 108, yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia dan tidak bersembunyi dari Allah. Seluruh manusia itu akan dilihat oleh Allah. Bisa bersembunyi dari manusia, tetapi tidak bisa kita itu bersembunyi dari Allah sendiri. Manusia boleh saja tidak diketahui, misalkan mencuri atau berkhianat, itu tadi kan berhubungan dengan khianat, tapi tidak bisa bersembunyi di hadapan Allah. Padahal
boleh yastahfuna minallah wa ma'ahum, huwanya mudhamir yang pada Allah, sesungguhnya Allah, padahal Allah bersama mereka. Yubayyituna, yubayyitu adalah dari kata apa? Bait, menyampaikan di rumah-rumah mereka yang tidak layar itu minal qaul, yang tidak diridhoi Allah dari qaulnya. Jadi apa? Perkataan hadis palsu. Maksud ya, menyampaikan sesuatu yang tidak disampaikan oleh Allah, itu berkhianat, dicap oleh Allah di berkhianat. Yubayyituna, menyampaikan ya, baik ataupun di rumah-rumah mereka ataupun dari penyampaian itu yang tidak dulu dari perkataan yang seharusnya Allah sampaikan pada mereka. Bahkan Allah bima ya'maluna muhitun, Allah itu sangat mengetahui muhasabah yang mereka perbuat. Ya. Kemudian 109-nya, ha antum haula'i jadaltum anhum bil hayatid dunya. Kamu itulah yang belah. Kamulah, inilah yang jadaltum an. Nah, tadi kan jadil itu bukannya membantah, tapi tadi kalau ditambahin an berarti apa? Membela, kebalikannya. Kamu itu yang membela mereka dalam kehidupan fil hayatid dunya. Ya, terlalu tegang rasa lah. Jadi wis rapopo lah, wong salah sithik kok. Tidak tegas manusia. Fama yujadilu anhum fi yaumil qiyamah, maka siapa yang membela mereka dari sisi Allah di akhir nanti yaumil qiyamah, pada hari kebangkitan, Allah jawab amma yakunu alaihim wakila, atau siapa yang menjadi wakil atas mereka? Tidak ada jawabannya. Nanti di akhirat tidak ada, hanya Allah yang menjadi penolongnya. Jadi ayat ini walaupun sedikit tetapi ya penuh pengertian, Pak. Tidak mudah. Jadi mengartikan hal seperti ini tidak mudah, Pak. Tadi di surat 4 105 sampai 109 itu kan istilah yubayyituna. Nah, ini berhubungan dengan surat 481, Pak. Coba kita surat 4 sama ya, 481. Ini pernah saya sampaikan di grup WA ya, tentang hadis palsu, Pak. Jadi itu berlaku dari zaman dahulu kala, Pak. Jadi waktu Nabi menyampaikan Al-Quran, tetapi di rumah-rumah atau di kajian-kajian yang dikaji bukan Al-Quran, tapi yang bukan Al-Quran, Pak. Itu khianat, Pak. Itu surat 481, Pak. Ya sebetulnya mulainya dari 480 lah, 480 sampai 82. Oke, coba. Mayutir Rasul faqat Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasul pasti mengikuti Allah. Wa man tawalla fama arsalaka 'alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling tidaklah kami mengutusmu sebagai penjaga atas mereka. Jadi kalau misalkan Rasul, para Rasul itu sudah diwanti-wanti. Kalau misalkan yang kamu sampaikan ternyata mereka berpaling, ya kamu tidak akan bisa menolong mereka. Faman tawalla fama arsalaka 'alaihim hafidha. Karena kamu menjadi penjaga atas diri mereka. Kemudian karena memang sesungguhnya manusia itu ini tadi 481-nya. Wa yaquluna ta'ah. Mereka mengatakan taat di depan Rasul, di depan Nabi, di depan para Rasul, para Nabi. Taat, nanti saya sampaikan di sana sesuai apa yang kamu sampaikan ya para Rasul, ya para Nabi. Nah, fa'idha baruzu, dan ketika mereka menghindar dari kamu, keluar dari majelis ini, mereka mengatakan yang tidak kamu katakan.
bayyata ta'ifatun, ya, ada kata bayyata, ya, menyampaikan, ya, ta'ifatun, sebagian dari mereka. Ta'ifah itu adalah bagian dari mereka, itu bayyata ta'ifat minhum ghairal ladzi taqul, yang tidak kamu katakan, yang tidak dikatakan, disampaikan para rasul, para nabi. Apa berarti apa? Hadis palsu. Bahkan hadis yang benar-benar adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah akan menulis apa-apa yang kamu sampaikan atau apa-apa yang mereka sampaikan. Menyampaikan hadis-hadis palsu. Hati-hati. Perintah apa? Fa'arid anhum, dan berpalinglah dari mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan hanya Allah lah sebagai wakil. Kita tawakal dan wakil. Tawakal itu adalah sungguh-sungguh berpegang pada Allah, karena Allah lah sebagai satu-satunya wakil. Nah, gitu Pak. Sebagai satu-satunya adalah pemimpin yang perlu disembah, ditaati, dipatuhi. Ayatnya demikian. Makanya waman apa tadi kan di surat 480-nya, wa may yutillah, ya, itu kan fi'il mudhari. Yutik itu kan fi'il mudhari, Pak, bukan fi'il mati, ya, ataupun ini. Berarti berlaku dari sejak dahulu sampai akan datang. Siapa saja yang taat pada Rasul bukan dari semiring Muhammad, ya, yang menyampaikan Al-Quran, Pak, ya, faqad atawwa. Kemudian 482-nya afala yatadabbur Quran walau kana min 'indi ghairillah lajadu fihi ikhtilafan katsira. Ditegaskan bahwa apakah mereka tidak bertadabbur, memperhatikan, mengeksplor, mendalami Al-Quran? Kalaupun dia yang disampaikan hadis-hadis palsu itu selain daripada Allah, tentulah tidak didapatkan dalamnya adalah ikhtilaf, Pak. Jadi kalau kita baca 482 itu mulai dari 480 gitu, Pak, biar enak gitu bacanya. Makanya saya sering menyampaikan itu bukan satu potong-potong ayat. Berarti Pak Santoso menyampaikan pedot-pedot. Nah, makanya saya berusaha untuk menyampaikan itu adalah dari satu ayat dengan korelasi dengan ayat yang lain biar ketemu. Agak susah kalau kita menyampaikan Al-Quran itu kalau hanya sepotong-sepotong, Pak. Untuk mengkorelasikan itu agak susah kalau betul-betul tidak benar-benar, Pak. Jadi ini ayat-ayat yang mungkin jarang disampaikan, tapi perlu saya sampaikan. Oke. Selanjutnya bagi yang bantahan gitu, Pak, ya, kita tidak menafikan atau menutupi bahwa sesungguhnya kita dalam berdiskusi itu ya dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Ini surat 16, surat An-Nahl, ya. Tadi kan surat An-Nahl ini 16 125. Oke. Jadi kalau kita bicara itu menanggapi seseorang itu 16 125. Ya dengan yang baik lah. Kemudian juga surat 3 159 gitu. Fabima rahmatin min Allah lintalahum.
rasa makangkeng lah, semoga. Kalau saya ya tadi 1625 kan ud'u ila sabili rabbika, ya berdakwahlah, serulah. Ud'u itu kan berdakwahlah, serulah kepada garis hukum Allah itu dengan hikmah. Hikmah itu berkata hak kami, hukum-hukum Allah yang terukur pasti. Jadi segala sesuatu yang pasti, ilmu pasti. Berarti apa? Ya semuanya kan alam semesta ini juga berhubungan dengan ilmu pasti ya. Dengan sains, teknologi, hukum-hukum yang terukur, benar, yang logis. Kemudian ma'idhah itu adalah pelajaran-pelajaran yang berguna, yang baik lah, yang hasan, yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah ataupun kalahkanlah mereka dalam diskusi itu dengan yang sangat baik, bukan dengan yang perkataan-perkataannya kotor kayak gitu ya. Jadi, tidak terbawa emosi, Pak. Iya, itfa billati hiya ahsan, sama. Kemudian inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Allah itu akan tahu, Pak. Tanpa tidak usah perlu pengen diketahui oleh manusia, dikenal manusia. Sebenarnya Allah itu lebih tahu mana yang dol tentang garis hukumnya. Jadi kita tidak perlu mengungkapkan baru kita yang paling benar. Allah lebih tahu kok, Pak, yang lebih sesat dari garis hukumnya. Dan lebih tahu alamu ilmu. Jadi yang orang-orang berpetunjuk itu lebih paham. Allah yang lebih paham. Jadi nggak perlu kita makangkeng dalam ini. Kita hanya menyampaikan aja. Ud'u ila sabili rabbika. Jadi kita itu menyeru manusia pada garis hukum Allah. Ya, dengan hikmah, ya, garis hukum Allah dengan hikmah, sains, dan yang logis. Mau'idhah hasanah dengan pelajaran-pelajaran yang baik. Nah, kalau 3159 itu ya, itu kan bahwa kita dalam hal menyampaikan juga fabima rahmatin minnallahi talahum. Jadi dengan lemah lembut, ya. Jangan dengan perkataan yang kosong, yang kotor, yang kasar kayak gitu. Lemah lembut. Ya, fabima rahmatin. Jadi dengan rahmat Allah itu kan meliputi segalanya. Kasih sayang Allah. Itu kita bersifat lembut pada mereka. Kalaupun engkau walaupun tafaddun, kasar, wal faddun ghalidul qalbi, kasar, terus ghalidul qalbi, keras hati, akan langfaddu, mereka itu akan berbalik mengfa min haulik. Bagi para nabi dan seluruhnya itu fa'fu anhum wastaghfir lahum, ya cuman mendoakan aja, maafkanlah mereka, mohonkan ampun saja selama masih hidup, masih ada kesempatan. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan dalam segala sesuatu harus ditentukan votingnya itu dalam bermusyawarah. Yang lebih baik dalam diskusi itu, dalam permasalahan dengan masalah-masalah yang sangat pelik, itu musyawarah. Fa'idha azamnya ketika telah selesai azam ya, keinginan sudah selesai dalam urusan ini, fatawakal Allah, maka kita serahkan semuanya urusan itu pada Allah. Kalau ini sudah diputuskan yang lebih baik bagi satu kelompok dalam
permusyawaratan tersebut, nah kita sudah tawakal pada Allah, segala sesuatunya kita serahkan pada Allah, ya, supaya dalam perjalanan waktu pelaksanaan tersebut itu akan berjalan dengan baik.